Halo teman-teman pejuang UTBK, kita bertemu lagi dengan Kak Cynthia dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di video kali ini Kak Cynthia akan membahas materi tentang kelogisan kalimat. Jadi tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk mengakses video yang lainnya juga ya. Apa sih kelogisan kalimat itu? Ada yang sudah tahu adik-adik? Kalimat yang logis merupakan salah satu syarat agar kalimat tersebut dikatakan efektif. Logis itu masuk akal kan ya adik-adik? Nah, kalimat dikatakan logis jika dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan penalaran yang tepat. Lalu bagaimana cara menentukan kelogisan kalimat? Nah, ada beberapa hal nih. Bisa dilihat juga ya pada gambar di samping. Yang pertama, membaca soal dengan saksama. Ya, membaca soal dengan saksama, perhatikan kata dan bagian kalimat yang tidak logis. Tentukan oleh adik-adik kira-kira yang gak masuk akal tuh yang mana nih. Nah, yang kedua, pahami inti kalimat atau ide pokok kalimat. Kalimat tersebut sebenarnya membahas tentang apa? Lalu yang ketiga, perhatikan ketepatan konjungsi atau kata hubung serta kata kunci yang terdapat dalam kalimat. Kata kunci tersebut dapat adik-adik temukan pada kalimat sebelumnya, kalimat yang sedang adik-adik telaah, dan kalimat sesudahnya. Lalu yang keempat, analisis kalimat berdasarkan syarat kalimat efektif. Masih ingat kan syarat kalimat efektif apa saja? Nah, terutama syarat ketepatan dan kejelasan. Yang kelima, lakukan perbaikan kata atau kalimat dengan menambah, mengurangi, mengganti kata, frasa, klausa, imbuhan, atau konjungsi agar sesuai dengan konteks kalimat. Konteks kalimat itu maksudnya adalah topik yang dibahas dalam kalimat. Dalam hal ini, kalian dapat menentukan konteks kalimat dengan membaca keseluruhan isi teks. Jadi, kalau isi teksnya ada 2 paragraf, maka adik-adik baca dulu keseluruhannya. Nah, konteks kalimat tersebut dapat ditemukan dari ide pokok atau gagasan utama dari setiap paragraf atau keseluruhan isi teks. Contoh seperti ini nih adik-adik. Hari ini Jalan Pasupati mengubah namanya menjadi Jalan Profesor Dr. Mokhtar Kusumaatmadja. Kira-kira menurut adik-adik kalimat tersebut sudah logis atau belum? Jawabannya belum. Loh, kenapa belum? Kalau kita melihatnya dengan sepintas, maka tidak ada yang salah ya pada kalimat tersebut. Namun ternyata kalau kita kaji konteks kalimatnya, kalimat tersebut tidak efektif karena tidak logis. Jalan Pasupati itu kan sebagai subjek, namun non-insani atau benda mati yang tidak mungkin mengubah namanya sendiri. Dengan demikian, subjek dalam kalimat tersebut perlu diperbaiki. Kan tidak mungkin Jalan Pasupati mengubah namanya menjadi nama jalan lain. Nah, sehingga perbaikannya adalah hari ini Gubernur Provinsi Jawa Barat mengubah nama Jalan Pasupati menjadi Jalan Profesor Dr. Mokhtar Kusumaatmadja. Sehingga yang mengubah itu adalah Gubernur Provinsi Jawa Barat, bukan Jalan Pasupatinya sendiri ya. Nah, kalau seperti itu, kalimatnya sudah menjadi logis. Sebagai bahan latihan, Kak Cynthia punya contoh soal nih. Silakan adik-adik kerjakan dalam waktu 2 menit. Kira-kira jawaban yang betulnya yang mana? Yang A, B, C, D, atau E? Ya, jawabannya yang D. Masker tersebut mengandung bahan alami yang bermanfaat bagi kesehatan kulit, terutama mencegah penuaan dini. Kenapa sih kalimat tersebut perlu diperbaiki? Karena kata menggunakan merupakan kata kerja aktif, sedangkan masker tersebut merupakan subjek non-insani atau benda mati yang tidak mungkin melakukan sesuatu.
Dengan demikian, perlu diperbaiki dengan mengubah predikat dalam kalimat tersebut. Kata yang tepat adalah mengandung, karena kata mengandung berarti tercantum, termuat, atau berisi sesuatu. Dalam hal ini, mengandung bahan alami. Nah, sedangkan opsi-opsi yang lain Kak Cynthia akan bahas satu persatu ya. Yang A, masker tersebut menjadikan bahan alami yang bermanfaat bagi kesehatan kulit usia dini. Kata menjadikan berarti membuat sesuatu. Yang tadi ya, ini kan subjeknya non-insani sehingga tidak bisa menggunakan kata kerja aktif. Lalu, kulit usia dini itu juga tidak sesuai dengan konteks kalimat. Yang kedua, pilihan B. Masker tersebut melahirkan bahan alami yang bermanfaat bagi kesehatan kulit, terutama mencegah penuaan dini. Kata melahirkan juga berarti kan menjadikan, menimbulkan. Nah, sehingga tidak sesuai juga dengan konteks kalimat. Pilihan C. Masker tersebut mengandung bahan alami yang bermanfaat bagi kesehatan kulit, terutama bagi kulit usia dini. Kalau sepintas kalimat tersebut sudah tepat, tapi lihat adik-adik, terutama bagi kulit usia dini, itu mengubah konteks kalimat. Tidak sesuai ya, sehingga jawaban C juga salah. Yang terakhir, pilihan yang E, masker tersebut dikandung bahan alami yang bermanfaat bagi kesehatan kulit, terutama mencegah penuaan dini. Hal tersebut juga mengubah konteks kalimat karena kata dikandung berarti dimuat. Dengan demikian, bahan alami yang mengandung masker bukan masker yang mengandung bahan alami. Nah, seperti itu adik-adik pembahasan untuk contoh soal tentang kelogisan kalimat. Oke adik-adik, pembahasan materi tentang kelogisan kalimat sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan Kak Cynthia. Jangan lupa untuk mengakses video yang lainnya juga ya. Tetap semangat adik-adik pejuang UTBK. Yuk bisa yuk!